ibadahnya rusak. Ibadahnya bukan tidak sempurna, tidak sah. Bahkan dia kena denda. Mesti dia menyembelih 1 ekor onta, bukan kambing. 1 ekor onta. Ibadah hajinya tak sah, tapi mesti dia sempurnakan ibadahnya dan mesti dia ulang lagi. Faham sampai di sini? Itulah makna daripada wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan ibadah haji dan umrah untuk Allah Azza wa Jalla. Maknanya jangan kalian keluar dari ibadah ini kecuali sampai selesai. Itu maknanya lain dari ibadah yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa atimul hajja, sempurnakan ibadah haji. Kita semua tahu hukum ibadah haji. Apa hukum ibadah haji? Wajib bagi yang mampu. Hilangkan bagi yang mampu. Karena kalau bagi yang mampu nanti kita tak mampu-mampu. Bisa dipahami? Bagi yang mampu itu kaedah secara umum. Tapi usahakan untuk, karena kalau bagi yang mampu, kita sudah tak mampu, tak ada usaha. Haji itu panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kadang haji itu bukan bagi yang mampu, bagi mereka yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu bahasanya. Kita selalu ingat cerita ini ikhwatul Islam. Dulu lepas Covid kan orang tak banyak pergi haji. Kalau biasanya pergi haji 2 juta, lepas Covid itu cuma 1 juta, 50%, itu dikurangi. Tiba-tiba ikhwatul Islam ada salah seorang kakek-kakek duduk di Masjid Istiqlal. Kita tahu kan Masjid Istiqlal? Masjid yang besar di Jakarta, alhamdulillah. Kemudian dia duduk di situ, duduk saja. Dia sudah tua, duduk, tengok keindahan masjid. Tiba-tiba ada safarah duta besar Arab Saudi, dia salat ke situ. Kemudian dia salat. Lepas dia salat, dia tengok keliling, nampak datuk tua sedang duduk, umur dah 60 tahun, 65 tahun. Kemudian ikhwatul Islam, maka kita tak tahu ya, digerakkan hati duta ini datang bersua dengan dia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Pakai bahasa Arab ya. Kemudian pertanyaan pertama dari duta ini, dari duta Arab Saudi ini, kakek sudah haji atau belum? Maka kakek ini mengatakan belum lagi. Maka duta ini langsung katakan, tahun ini juga berangkat haji. Tak mendaftar, tak ada apa-apa, dan itu namanya haji kerajaan ya. Kalau haji kerajaan lain, dia itu haji fee-nya 5. Maknanya betul-betul haji. Biasanya setiap tahun itu ada jatah 5.000 orang biasanya dari semua negara, dan itu yang hajikan adalah kerajaan yang ada di sini, rajanya. Hafizahumullahu taala jami'an. Coba kalau datu ini dia tidur atau ketandas atau pergi beli air, itulah rezeki dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi haji wajib atau tak wajib? Jangan buat kata tak mampu ya, atau bagi yang mampu ya. Karena itu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kita tengok orang yang berangkat haji, dia tukang sapu. Betapa banyak yang berangkat haji, dia tukang sayur. Tapi Allah buat dia mampu untuk melaksanakannya. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kelompok kita punya cerita tersendiri. Maka oleh karena itu ikhwat Islam, ibadah haji hukumnya adalah jangan sambung lagi. Bisa dipahami? Jangan disambung kalimatnya. Taib wa atimul hajja wal umrah. Umrah apa hukumnya? Sunnah ya. Kalau umrah sunnah tak payahlah kita umrah ya. Umrah ini sunnah atau wajib? Sunnah ya? Atau tak tahu? Sunnah muakkad. Siapa yang cakap sunnah? Siapa yang cakap sunnah muakkad? Umrah itu hukumnya sama dengan haji. Umrah itu hukumnya sama dengan haji. Haji wajib atau sunnah? Berarti kalau haji wajib, maka umrah juga wajib. Makanya kenapa Allah Nabi SAW perintahkan kita untuk melaksanakan haji tamattu'. Karena dalam haji tamattu' ini, kita selalu ulang, dalam haji tamattu' kita umrah dulu. Kemudian selepas itu baru kita melaksanakan ibadah. Kita dapat dua-duanya. Umrah sempurna, rukun juga, sedangkan haji juga disebut dengan rukun. Kenapa kita mengatakan yang demikian? Itu adalah hadis yang dibawakan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi sahabat Umar ini disebutkan dalam hadis Jibril ya, hadis yang panjang, hadis malaikat Jibril. Karena Jibril ini dia selalu datang ajarkan agama kepada kaum muslimin, dan ia dalam bentuk manusia. Seperti dalam bentuk salah seorang sahabat yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Jadi ada beberapa malaikat, setiap kali nak bersua dengan Nabi, ia mesti berubah bentuk. Kalau malaikat Jibril biasanya dalam bentuk Dihyah Al-Kalbi, salah seorang sahabat yang paling handsome. Kemudian ikhwatul Islam, kalau malaikat Israfil dalam bentuk Urwah bin Mas'ud,
Ada beberapa sahabat yang kalau nak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berubah bentuk dalam bentuk yang lain. Salah satunya adalah malaikat Jibril. Kemudian ikhwatul Islam, Jibril ini dia sebutkan di antara rukun Islam. Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Apa itu Islam? Yang pertama syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian wa an tuqimas salah. Kemudian Islam yang kedua adalah mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah. Islam yang ketiga adalah mereka yang bayar zakat. Nah, Islam yang keempat wa tahujja wa ta'tamir. Wa tahujja wa ta'tamir. Rukun Islam yang keempat dalam hadis ini haji dan umrah. Rukun Islam, maknanya rukun Islam berarti hukumnya adalah wajib. Maknanya ikhwatul Islam, dari sini para ulama sebutkan bahwa hukum daripada ibadah umrah itu adalah wajib sebagaimana wajibnya hukum melaksanakan ibadah haji. Tentu masih banyak lagi hadis-hadis yang lain ikhwatul Islam yang menyebutkan bahwa rukun Islam, di dalam hadis ini rukun Islam ada 7. Di dalam hadis ini rukun Islam ada 7. Syahadah, salat, zakat, haji dan umrah. Kemudian wa taghtasil minal janabah, mandi janabah. Kemudian wa an tutimmal wudu, kemudian menyempurnakan wudu. Kemudian wa tasuma Ramadan, kemudian engkau berpuasa di bulan Ramadan. Berarti berapa rukun Islam? Berarti rukun Islam tak 5 ya? 7 ya? Dalam hadis ini. Dalam hadis ini. Karena rukun Islam kita selalu sebutkan ikhwatul Islam, rukun Islam juga disebut dengan rukun iman. Rukun Islam juga disebut dengan rukun iman. Karena Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, mal iman?" Apa itu iman? Apa kata Nabi? Iman itu mengucapkan kalimat syahadat. Iman itu salat. Iman itu zakat. Iman itu haji. Iman itu puasa. Berarti syahadat, salat, zakat, puasa, haji, rukun iman atau rukun Islam? Dua-duanya? Betul dua-duanya. Macam mana nak bedakan Islam dan iman? Siapa yang bisa bezakan antara iman dan Islam? Taib sila. Kalau disebutkan dua-duanya dalam satu kalimat, maknanya sama apa maknanya? Maknanya berbeza, apa bezanya? Kalau Islam menyerahkan diri kepada Allah, kalau iman menyerahkan diri kepada Rasulullah. Yang mana betul? Dari tingkatan Islam betul? Tak yakin kan? Allahu a'lam. Jawapannya pun tak yakin. Boleh kita bagi kepada yang lain ya? Tak sila. Kalau Islam itu lebih kepada ibadah yang sifatnya fisik, lisan atau perbuatan. Baik, kalau iman lebih kepada hati. Nah, Nabi ditanya apa itu iman? Maka Nabi sebutkan iman itu salat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Dalam surah Al-Baqarah, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah tidak akan pernah menghilangkan iman kalian. Makna iman di sini adalah salat. Karena dulu awal Nabi datang ke kota Madinah, kiblat itu masih menuju Baitul Maqdis. 17 bulan lamanya. 17 bulan lamanya kiblat kaum muslimin menuju Baitul Maqdis. Kemudian turun ayat, "Qad nara taqalluba wujuhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha." Wahai Muhammad, sekarang balikan wajahmu menuju Ka'bah Al-Musyarrafah. Setelah 17 bulan ini, Ka'bah baru menjadi kiblat kaum muslimin. Ketika Ka'bah menjadi kiblat kaum muslimin, para sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, macam mana dengan sahabat-sahabat yang sudah meninggal? Mereka belum dapatkan salat menuju kiblat, menuju Ka'bah Al-Musyarrafah. Mereka kiblat, mereka masih Baitul Maqdis." Apa jawaban Allah? "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah tidak akan sia-siakan salat kalian. Allah sebutkan salat itu iman. Salat itu benda hati atau zahir? Jadi yang mana betul? Ngaku? Lawan dulu lah. Ngaku? Sudah? Tak bisa jawab lagi? Tak sila. Islam itu asyhadu an la ilaha illallah. Berarti iman bukan asyhadu an la ilaha illallah.
Iman itu melalui salat, zakat, bukan terbalik tu. Allahu alam, tak yakin ya. Ini masalah penting ikhwatul Islam. Bukankah kita seorang muslim? Bukankah kita seorang mukmin? Macam mana tak tahu iman dan Islam? Faham? Islam itu apa Islam? Islam itu aturannya? Islam aturannya, iman keyakinannya. Siapa yang cakap seperti itu? InsyaAllah boleh lah kalau insyaAllah. Taib ikhwatul Islam. Masya Allah, Allah mubarik. Masya Allah, sehat ya. Tapi saya tak cakap betul ya. Taib ikhwatul Islam, ingat kaedah ini. Iman tadi sudah disebutkan sedikit, ya disinggung. Iman dan Islam kalau disebutkan dalam satu bahasa, kalau disebutkan dalam satu tempat, maka dia makna dia berbeza. Iman lain, Islam lain. Iman itu ikhwatul Islam lebih kepada perkara-perkara yang batiniyah. Sedangkan Islam itu lebih kepada perkara-perkara yang zahiriyah. Sedangkan apabila terpisah iman lain, Islam lain, maka makna dia sama. Macam kalimat al-birru wat taqwa, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Apa beda birri wat taqwa? Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Apa makna adl dengan ihsan? Adl, ihsan, birrun wa taqwa. Iman Islam adalah kalimat yang apabila sama berbeza, apabila berbeza sama. Paham? Tak paham ya? Tadi ikhwatul Islam, apabila ia bersatu, ia berpisah. Apabila ia berpisah, ia bersatu. Tak paham? Apabila, makanya rukun Islam boleh dikatakan rukun iman. Karena rukun Islam itu juga rukun iman. Dan rukun iman, boleh tak dikatakan rukun Islam? Boleh atau tak boleh? Boleh, tak ada masalah. Rukun iman boleh kita katakan rukun Islam boleh kita katakan rukun. Ini penting bagi sesiapa? Bagi kita yang mengajar. Kalau ada kita bertanya kepada anak murid, misal contoh kita cikgu, apa itu rukun Islam? Anak murid kita jawab, rukun Islam ada 6. Salah atau betul? Buatlah betul. Bisa dipahami? Atau kebalikannya, rukun Islam itu, rukun iman itu 5. Salah atau betul? Betul. Karena terpisah. Apabila terpisah bersama, apabila bersama terpisah. Paham atau tak paham? Kita lanjut saja lah ya. Ini pembahasannya agak lain sedikit. Tapi ikhwatul Islam kita lanjutkan. Makanya rukun Islam dalam hadis ini ada 7. Dalam hadis ini ada 7. Memang secara umum. Secara umum 5 itu untuk memudahkan kaum muslimin. Ingat ya, bukan berarti rukun Islam itu berubah. Ingat, bukan berarti rukun Islam itu berubah. Tapi dalam hadis ini, sanadnya juga sahih karena hadis itu banyak ikhwatul Islam. Tapi untuk memudahkan kaum muslimin 5. Tapi dalam hadis ini ada 7. Dalam hadis yang lain banyak lagi. Maknanya Islam itu adalah bagaimana kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan setiap perintah Allah. Karena Islam itu sendiri. Apa makna Islam itu sendiri? Al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Itu Islam. Islam itu berserah diri dengan mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Bukan hanya menyerahkan diri. Banyak orang yang menyerahkan diri tapi tak mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Kemudian melakukan perintah Allah, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang yang melakukannya. Itu makna Islam seperti yang disebutkan oleh Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada tajuk pembahasan wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah untuk Allah. Maknanya haji hukumnya wajib, umrah hukumnya juga wajib. Dan sesiapapun yang tak menyempurnakan ibadah haji dan ibadah umrah karena uzur syar'i, karena tak uzur syar'i, maka mereka mesti kena denda kafarat. Dan kafarat itu banyak macamnya. Ada yang kafaratnya mesti dengan unta, ada yang kafaratnya mesti dengan puasa, ada yang kafaratnya hanya dengan dam atau dengan kambing. Itu adalah macam-macam kafarat yang nanti akan kita jelaskan.